Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Erwin Braliga. Di konten selanjutnya, setelah gitar, drum, ini keyboard. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bermain. Berawal dari teman yang khianat di band, sudah janji latihan, selalu sering tidak latihan bersama padahal udah janji. Terus dari teman yang lain itu ketika ingin minta diajari bermain keyboard, tapi malah ya ada sedikit penyemangat. Kalau dibilang dihina ya dihina, tapi bagi saya itu ya penyemangat saya. Itu teman-teman, sebelum cerita saya bisa bermain keyboard, sebelumnya saling support, subscribe, like, komen, juga share ke teman jika menjadi manfaat. Saya mulai cerita bahwa saya akhirnya memulai belajar keyboard ketika saya muncul. Saya bermain keyboard karena teman. Waktu itu saya sudah merantau di Jakarta, sering tidak berangkat latihan padahal sudah janji latihan. Kalau cuma sekedar latihan saja sih tidak masalah, tapi ketika parahnya ketika kita sudah tekan kontrak untuk suatu acara, teman ini dalam mendadak, sangat mendadak itu ngabarin nggak bisa. Jadi bikin repot teman-teman kita di grup. Akhirnya sebetulnya pagi main, tapi malamnya itu gagalkan, dia nggak bisa main keyboard. Pernah satu ketika itu kita udah mau berangkat, dia nggak bisa untuk ikut bersama kita di pentas acara tersebut. Nah, dari situ saya muncul keinginan untuk agar saya bisa bermain keyboard. Itu awalnya dari situ teman-teman semua. Ya sakit ya, kalau dibilang sakit ya bukan hanya sakit, tapi kita repot, kita cari penggantinya, dia juga nggak mau nyari penggantinya. Semuanya serba mendadak semua. Nah, di situ teman-teman, di situ saya muncul niat saya untuk belajar bermain keyboard. Saya harus bisa, agar ketika keadaan ini terjadi lagi tidak bingung mencari penggantinya. Otomatis saya juga di kesempatan yang lain, karena posisi saya waktu itu sebagai drummer, saya juga mendidik orang lain untuk suatu saat saya main keyboard, dia sudah bisa bermain drum. Itu teman-teman semua yang akhirnya saya mulai untuk belajar keyboard. Tapi sekali lagi, saya belum punya alatnya, belum punya keyboardnya teman-teman semua. Saya belum punya keyboardnya. Kembali ke usaha. Waktu itu punya ada teman grup lain itu pemain keyboard. Saya berusaha untuk minta diajari, nggak usah saya sebut namanya. Saya bilang, Mas, saya diajari cara-cara bermain keyboard gitu. Tapi jawaban teman saya ini tidak di luar dugaan. Dibilang sakit sakit, dibilang sedikit menghina bukan sedikit menghina, tapi menghina karena jawabannya itu kamu tampangmu tuh nggak ada tampang pemain keyboard. Wah, itu kembali saya
berkecamuk dalam diri bahwa kenapa sih orang-orang tidak mau berbagi ilmu gitu. Ternyata tidak ada yang gratis di dunia ini. Itu dulu anggapan saya, yang ternyata ya kalau kita mau berusaha pasti ada jalan, pasti dimudahkan oleh Allah. Itu teman-teman semua. Jadi akhirnya karena saya dulu sudah eksis bermain di grup dan sudah mulai punya penghasilan teman-teman, karena saya sudah mulai punya penghasilan, ya udah mau nggak mau saya harus mencari bagaimana saya bisa bermain keyboard. Berusaha untuk minta diajari teman juga belum mendapatkan jalan. Akhirnya saya kursus waktu itu. Saya kursus di VDVC di Bungur, Jakarta. Ambil chord dasar saja, itu pun nggak sampai tuntas, tapi alhamdulillah saya sudah bisa akord dasar. Yang putih belum sampai ke hitam karena baru akord dasar itu kalau di hitam masih terampus, tapi saya berusaha untuk belajar terus. Saya kursus di tempat kursus, saya dilatih, begitu pulang nggak punya keyboard. Ya akhirnya bagaimana cara lagi untuk bisa mempraktekkan dari hasil belajar di tempat kursus. Cara yang di drum dulu saya terapkan lagi, yaitu saya nyewa studio. Kebetulan dulu saya sudah di Jakarta juga, studio itu ya punya teman sendiri. Waktu itu studionya Bapak Untung Yus. Di situ saya nyewa untuk melancarkan cara bermain keyboard. Itu teman-teman, kita belajar sesuatu itu harus serius. Tantangan pasti ada. Itu yang sudah saya ceritakan tadi, tantangan pasti ada. Tinggal kita menyikapinya mau serius dalam menjalankan suatu tujuan. Kalau serius pasti bisa. Alhamdulillah selevel saya yang sebetulnya waktu itu ya dianggap nggak mampu, dianggap tampang lu nggak ada pemain keyboard. Terus teman itu dengan seenaknya juga ngegrup, tapi kayak nganggap bagaimana dengan kita. Bagi saya itu semua penyemangat saya, karena dengan seperti itu saya menjadi semangat. Pernah sih agak ngomong dalam hati, oke, aku nggak bisa belajar sama kamu, tapi kita buktikan saja bahwa saya akan tunjukkan bahwa saya bisa. Anggapan kamu salah. Dan alhamdulillah teman-teman semua. Alhamdulillah saya bisa terus berusaha dan alhamdulillah bisa. Saya buktikan bahwa saya bisa main keyboard. Sekali lagi, saya nggak punya keyboard. Waktu itu saya nggak punya keyboard, tapi alhamdulillah karena kemauan yang besar, keingin bisa, dan nyatanya alhamdulillah begitu saya bisa main keyboard, ternyata bisa lebih memperluas tujuan saya untuk menempuh karir saya di bidang seni, untuk meraih cita-cita. Yaitu mungkin ketika saya jadi pemain drum, mungkin saya tidak waktu saya masih jadi pemain drum dan tidak belajar keyboard, mungkin saya tidak menjadi seorang arranger. Saya akan tetap entertain, tetap menghibur lewat panggung. Tapi alhamdulillah dengan saya bisa main keyboard, ternyata pun hasilnya pun bisa mengembangkan karir lebih luas. Contohnya ya bisa untuk dulu ngeband, saya main keyboard, organ tunggal, yang pada akhirnya saya ingat lagi
ucapan Bapak ketika Bapak dulu itu berucap sama saya ketika oke, kamu memang kalau nggak mau jadi pegawai negeri atau nggak mau diarahkan sama orang tua, Bapak hanya berpesan ya udah jadi seniman, tapi seniman yang punya karya. Nah di situ dengan kebiasaan saya main keyboard ini akhirnya saya belajar, saya berguru kepada orang-orang yang melangkah di dunia recording, yang waktu itu saya itu dibimbing oleh seseorang yang namanya Bapak Untung Yus. Kebetulan beliau juga orang senior yang di rekaman, dan beliau juga beliau pemain gitarnya grup Madesa waktu itu yang ngetop dengan lagunya Wahai Keburung Dalam Sangkar. Nah itu saya dekati beliau, saya diajarkan cara proses recording, saya diajarkan cara proses mengaransemen lagu. Itu guru saya adalah beliau, Bapak Untung Yus. Beliau sudah mendahului kita. Beliau adalah yang membentuk saya dan membimbing saya, mendidik saya di dunia recording. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan pernah putus asa ketika kita dihina, ketika kita dicemooh. Abaikan itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah, mereka sebetulnya menyemangati kita hanya lewatnya seperti itu. Kalau kita ambil positifnya ya akan menjadi semangat dan bisa berkembang, bisa mengembangkan karir lebih luas. Oke teman-teman, sekali lagi jangan patah semangat. Semoga semua ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, jangan putus asa, terus raih, walaupun orang mau ngomong kamu nggak mungkin. Seiring kita terus berjalan, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu teman-teman, terima kasih atas supportnya di channel saya. Saya doakan panjenengan semua, kalian semua selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah, selalu sehat, selalu diberi rahmat dan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam sukses dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.